Salam sejahtera. Dalam perenungan sebelumnya, bahwa awal peradaban ilahi dimaklumkan di dunia ini dalam wujud hadirnya terang. Dalam kitab pertama, bahwa sebelum semua yang ada di jagat raya ini dijadikan, bumi ini belum berbentuk, kosong dan gelap gulita. Keadaannya digambarkan dalam bahasa aslinya dengan ungkapan tohu vabohu, artinya dalam keadaan kacau balau. Maka jadinya ketika Tuhan menciptakan terang sebagai yang sulung dari semua yang dijadikan, dikandung maksud bahwa terang itu akan menjadi awal yang mengarahkan segala sesuatu supaya benderang, jelas, nyata, nampak, dan kelihatan. Sesuai dengan makna yang terkandung dari kata or, terang dalam bahasa aslinya Ibrani, berarti yang menghalau dan mengusir kegelapan. Tapi perlu dicatat, bahwa yang dijadikan di hari pertama itu bukan terang dalam arti benda penerang, matahari. Sebab matahari nanti dijadikan Tuhan pada hari yang keempat. Yang hadir waktu itu adalah semacam kekuatan cahaya ilahi yang tentunya berasal dari Allah untuk menghalau dominasi kegelapan yang menutupi samudra raya waktu itu, yang digambarkan oleh Nabi Habakuk pasal 3 ayat 4. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Dan kekuatan ilahi itulah dinyatakan melalui firman-Nya. 2 Korintus 4 ayat 6a. Sebab Allah yang telah berfirman, dari gelap akan terbit terang. Itulah makna kehadiran terang di hari pertama, yakni menghalau dan meniadakan kegelapan. Selanjutnya saudaraku, ketika semesta yang tadinya gelap gulita diganti dengan terang benderang yang bersumber dari cahaya ilahi, maka dan pasti yang terjadi adalah perubahan yang luar biasa, seperti perubahan yang terjadi ketika malam berganti siang, yang hanya dimungkinkan oleh kuasa dan kehendak daripada Tuhan. Sehingga para penafsir menyatakan terang yang hadir pada waktu itu adalah suatu keindahan yang berkat yang luar biasa bagi alam semesta ini. Maka bukanlah salah dan tanpa maksud dia dihadirkan sebagai yang pertama dari segala yang dijadikan. Dan Tuhan sendiri pun menyatakan itu dalam komentar ilahinya tentang fungsi kehadiran terang itu. Kejadian 1 ayat 4a. Dan Allah melihat bahwa terang itu baik. Baik diartikan menurut kamus, artinya layak, patut, elok, indah, teratur, apik, rapi, tiada celanya, dan sempurna.
Dan suasana itulah yang terjadi sekali lagi ketika terang itu dijadikan Tuhan. Dan ketika Tuhan menyatakan itu baik, maka berarti dia cocok dan sesuai dengan maksud dan kehendaknya. Dan bagi kita, segala maksud dan kehendak Tuhan bukan cuma baik, tetapi lebih daripada itu, yakni sempurna. Refleksi perenungan bagi kita. Kalau Tuhan dengan firman-Nya menjadikan terang itu sebagai yang pertama, sebagai senter yang mengerjakan dan mengarahkan ciptaan selanjutnya, maka bagi kita hendaknya menjadikan terang itu dalam arti firman Tuhan sebagai awal yang mengarahkan segala sesuatu dalam jejak, dalam tapak, dalam langkah kehidupan kita, sambil memohon kepada Tuhan sebagai pemilik dan terang yang sesungguhnya untuk Ia mampu mengarahkan kita seperti ungkapan syair tembang rohani lawas. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingatlah apa wajibmu dan turutlah tetap. Berjalanlah di terang, berjalanlah di dalam terang, dan jauhkan kegelapan dalam hidup ini. Kegelapan di hati, kegelapan di pikiran, kegelapan dalam jiwa, dan kegelapan dalam merancang dan melakukan segala sesuatu. Karena gelap akan mengarahkan kita kepada dosa. Maka jangan terlalu banyak digalap, banyak setan di situ. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang menciptakan dan menghadirkan terang untuk menghalau kegelapan, jadikanlah pula kami dalam menjalani kehidupan ini menjadikan terang firman-Mu sebagai yang pertama dalam mengawali segala sesuatu. Supaya sebagaimana terang itu baik dan sempurna, maka hidup kami pun semakin baik dan sempurna di dalam Engkau. Amin.